Sampurasun, para sadulur dimanapun Anda berada. Iya, ketemu lagi dengan Mister Selebor yang tetap paling selebor dan hanya satu-satunya orang yang selebor. Jadi para sadulur yang di sana yang nonton tayangan Mister Selebor, jangan ikutan selebor, cukup Mister Selebor aja. Nanti kalau tenar Mister Selebor. Mister Selebor juga nggak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Semoga dalam bulan puasa ini para sadulur selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Sang Pencipta kita semua. Gitu nggak para sadulur? Iya dong, karena Mister Selebor juga mau. Lama nggak konten nih, Mister Selebor agak malas-malasan nih sekarang nih. Bikin malas-malasan ngoceh ya kan. Karena Mister Selebor sendiri ngerasa memang apa yang Mister Selebor pahamin ini tidak sehebat, tidak lebih hebat daripada sadulur yang ada di sana, ya kan? Cuman Mister Selebor ini pengen ngoceh dengan apa yang Mister Selebor pahamin saja. Jadi nanti kalau bahasan Mister Selebor ada yang lebih paham dari Mister Selebor, tolong diajarkan Mister Selebor dengan kerendahan hati, karena Mister Selebor masih banyak butuh belajar. Nah hari ini juga Mister Selebor mau membahasnya karena ada input dari sahabat-sahabat Mister Selebor atau sadulur-sadulur Mister Selebor, ya kan? Nah ini juga yang nggak kalah penting. Saat menyaksikan tayangan Mister Selebor juga berharap para sadulur dalam keadaan yang sangat sehat, sangat prima, dan tentunya diliputi oleh kebahagiaan hidup para sadulur. Gitu nggak? Aji, salam damai Nusantara. Ya kan? Ayo kita bersatu. Bahasan hari ini Mister Selebor mau membahas yang namanya jati diri. Nah gitu ya. Jati diri pasti para sadulur di sana ya kan banyak yang sudah tahu itu yang namanya jati diri, ya kan? Tapi bagi yang belum tahu, ayo terus dengerin, ya kan? Dengerin sampai selesai, jangan di skip agar informasinya tidak jadi rancu, ya kan? Jadi kalau menonton, tonton sampai habis agar informasi ini bisa disampaikan dengan cermat dan tepat. Tapi balik lagi, ocehan Mister Selebor ini jangan dijadikan langsung ditelan mentah-mentah, tapi hanya dijadikan sebagai referensi berpikir saja, ya kan? Dan tayangan Mister Selebor memang tidak cocok ditonton bagi orang-orang yang fanatik, egosentrik, kayak gitu, fanatik, egosentrik, atau kata saudara Mister Selebor yang dengan bendera-bendera jadi non bendera, non apa-apa. Salam akal sehat, ya kan? Pada sebuah firman, pada sebuah ayat, ada sebuah ayat yang mengatakan seperti ini: kenalilah dirimu sendiri maka kamu akan kenal dengan Tuhanmu. Gitu, ya kan? Wah, jadi untuk mengenal Sang Pencipta kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Tanpa mengenal diri kita sendiri, kita tidak pernah tahu siapa itu Sang Pencipta kita semua, ya kan? Permasalahannya, ya kan, hari ini orang berpikiran tentang ayo kita mengkaji diri. Yang dikaji apa ya? Diri kamu sendiri, ya kan gitu. Ya. Berarti apa yang dikaji pada diri kita? Yaitu jati diri itu. Dari mana kita, agar kita paham bagaimana kita nanti ke depannya memperlakukan hidup ini seperti apa dan seharusnya bagaimana dengan yang benar, gitu kan. Jadi ketika kita tahu kita jati diri kita, maka kita semoga kita tidak ngungsek. Kalau kita aja tidak mengenal diri kita, bagaimana kita mengenal diri orang lain? Itu satu hal yang sangat tidak mungkin menurut Mister Selebor, ya kan? Sekali lagi menurut Mister Selebor. Nah, Mister Selebor, apa sih yang disebut jati diri? Gitu. Yang di sana teman-teman Mister Selebor, ya kan, kanan kiri Mister Selebor ketawa-ketawa, ya kan? Karena pada yakin para sadulur di sana juga banyak yang paham. Jadi begini para sadulur,
Yang disebut jati diri itu adalah diri Anda itu sendiri. Ya kan? Oh, kenapa disebut jati diri? Jati diri itu adalah entitas dari diri Anda sendiri atau identitas dari diri Anda sendiri. Nah, di diri Anda ada apa? Ini yang harus Anda pahami. Tanpa Anda pahami diri Anda tidak mengenal diri Anda. Kalau Anda tidak mengenal diri Anda, bagaimana Anda menyatakan diri Anda kenal dengan yang lain? Kalau diri Anda aja bingung, gimana Anda mengenali yang lain? Oke, kita balik lagi. Apa yang disebut jati diri? Ya kan? Coba dengerin aja ya. Ya. Di diri kita atau di hidup manusia itu, ya kan? Ini ada 3 unsur yang paling penting yang kita harus tahu semua. Apa itu? Ya kan? Nah, ini kalau tidak tahu ini harus tahu dulu. Yang pertama, jati diri kita itu terbagi dari 3. 1, adanya ruh. Iya. Adanya ruh. Nah, itu. Kok adanya ruh? Nah, apa sih itu ruh? Jadi begini. Fungsi ruh ini adalah menghidupkan, mengembangkan. Ya, itu salah satu fungsi ruh atau menghidupkan, mengembangkan. Ini adalah salah satu fungsi ruh itu sendiri. Kita ambil aja satu deh, contohnya adalah menghidupkan. Jadi ketika kita ruh itu adalah menghidupkan, berarti kita tahu ya, karena sang pencipta kita adalah si maha hidup itu sendiri. Berarti di dalam ruh itu adalah cip dari sang pencipta itu sendiri. Maka semua manusia tidak bisa menghindar dari penglihatan sang pencipta kita semua. Kenapa ya? Jelas karena dia punya ruh yang menghidupkan itu tadi. Nah, ruh ini yang hebatnya karena dia menghidupkan, karena sang pencipta itu pencipta alam semesta, jadi dia mengetahui apapun yang ada di alam semesta. Maka ruh ini pun mengajarkan. Cukup sampai di sini dulu ruh itu. Nanti kita sambung kayak itu. Jadi yang pertama, di diri kita adanya ruh. Yang kedua, jati diri kita itu adanya jiwa. Jiwa apa ya? Ya harus kita tanya, fungsi jiwa itu apa? Ya, fungsi jiwa itu adalah mengatur. Ya kan? Jiwa adalah yang mengatur. Karena di jiwa inilah yang dia merasakan, menikmati, dan segala macamnya. Ini jiwa ini. Kita mampu berpikir, ini jiwa nih urusan. Kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ini adanya di jiwa. Maka jiwa itu ditematkan dengan dia yang mengatur. Kok jiwa yang mengatur? Benar. Yang masih pusing nggak apa-apa. Yang ketiga adalah raga. Gitu. Nah, apa tadi? Yang pertama, jati diri manusia itu adalah adanya ruh, dan yang kedua adanya jiwa. Maka kalau orang cara berpikirnya ngaco-ngaco, rumah sakitnya namanya rumah sakit, yaitu tadi rumah sakit jiwa. Bukan rumah sakit raga, rumah sakit jiwa nih. Nah, yang ketiga tadi adalah raga. Raga ini fungsinya apa? Raga fungsinya menggerakkan. Iya. Raga fungsinya menggerakkan. Iya. Karena raga ini adalah cuman sebuah robot umpamanya, atau sebuah casing yang di dalamnya bersemayam ruh dan jiwa tadi. Ya kan? Jadi raga ini, ya kan, diatur oleh jiwanya. Jadi raga mau kemana, itu jiwanya. Ya kan? Oh, mau suruh ke sini, ya namanya juga robot, ngikut ya. Oh, mau ngelakuin yang gak benar, ya dia mah ikut. Karena dia tidak punya perintah. Yang memerintah adalah jiwa.
Maka raga ini adalah sebagai casing atau sebagai robot dari penggerak dari si jiwa tadi, atau komponen untuk melakukan sebuah gerakan tadi. Itu para sadulur. Kok begitu sih? Iya, jadi kalau yang masih pusing-pusing, ya kan nggak apa-apa, ya kan, dengerin terus. Ya kan? Kalau hari ini masih pusing, mungkin di kemudian hari para sadulur mampu mencermati ocehan Mr. Slebor ini. Ya kan? Kalau yang belum naik, belum sampai nggak apa-apa. Yang udah sampai top. Ya kan? Jadi balik lagi, jati diri kita atau diri kita, ya kan, itu adanya dengan adanya ruh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu dia jiwa. Yang ketiga adanya raga. Nah, ketiga ini bersatu, ruh, jiwa, dan raga bersatu, itu disebut persenyawaan. Gitu para sadulur. Disebut apa? Persenyawaan. Nah, hari ini yang disingkat menjadi nyawa. Jadi orang sibuk, wow, nyawa. Ya, kan? Kalau ditanya nyawa itu mana, bingung jawabnya. Karena kebanyakan cuman bisa ngomong, tapi kalau ditanya secara mendetail apa itu nyawa, bingung juga ngejelasin. Ya, kan? Buat para sadulur yang udah mengerti, top buat kalian semua. Dan kalau penjelasan Mr. Slebor ada yang salah, nanti para sadulur bisa komentar di bawah kolom agar Mr. Slebor lebih terpahamkan lagi. Ya kan, khawatirnya ada yang lewat. Ya. Jadi adanya ruh, jiwa, dan raga, dia bersatu, yang disebut persenyawaan atau persatuan itu tadi. Bersatu, maka hari ini disebut persenyawaan yang disingkat dengan nyawa. Gitu. Nah, yang antiknya lagi, kenalilah dirimu sendiri. Nah, kenalinya yang mana? Iya, bebas pilihnya. Ya kan? Nah, Mr. Slebor menjelaskan lagi, ruh, jiwa, dan raga. Sementara raga terbagi 4. Ya kan? Kok terbagi 4? Kan raga itu satu manusia. Iya, benar. Ya kan? Dan tadi juga ngomongin manusia, jati diri manusia, ada ruh, jiwa, dan raga. Sekarang raga terbagi 4. Apa itu? 1. Tanah. 2. Api. 3. Air. 4. Angin. Benar. Jadi raga itu ada tanah, ada api, ada air, ada angin. Nah, gitu. Pertanyaannya, semua yang bentuknya manusia, ada tanahnya nggak? Ada apinya nggak? Ada airnya nggak? Ada anginnya nggak? Ada nggak? Hah? Nggak ada? Hah? Wah, itu ada. Iya, semua ada. Ya. Tapi apakah tubuh manusia aja? Apakah di ayam nggak ada? Apakah di pohon tidak ada? Tanah, api, air, angin? Semua ada. Berarti elemen itu dimanapun ada, tanah, api, air, angin. Dan inilah masalahnya, kenalilah dirimu sendiri, maka kamu akan kenal dengan pencipta. Banyak orang-orang perjalanan salah belajar. Kok salah belajar? Iya, salah belajar. Salah belajarnya di mana? Salah belajar dari komponen ini, ya kan? Ada ruh, ada jiwa, ada raga. Ruh adalah yang menghidupkan, berarti mewakili dari sang pencipta itu tadi. Maka orang tidak akan pernah luput dari sang pencipta itu tadi. Maka sang pencipta itu tadi mengetahui dimanapun dirimu berada atau apa yang sedang kamu lakukan. Sementara jiwa ini yang mengatur. Jiwa ada yang mengatur karena dia merasakan manis, asam, pahit, segala macam, sakit hati, dendam, segala macam, iri, dengki, ya adanya di sini, adanya di jiwa. Sementara raga tidak merasakan apapun. Kok tidak merasakan apapun? Benar. Ya, ya. Contohnya, ya gampang.
Coba dibius aja, orang dibius, ya kan, pasti nggak merasakan apapun tuh, raganya dipotong, diapain ya kan, dijahit segala macam, nggak merasakan apa. Karena dimensi yang merasakan itu adalah jiwa itu tadi. Maka ketika orang sedang kena bius, jiwanya sedang ditidurin. Ya, ini dasar ya, yang gampang aja. Jadi jiwanya tidak berfungsi, tapi dia hidup Pak, karena ada yang menghidupkan itu ruhnya di sana. Nah, balik lagi, kenapa dunia perjalanan ini banyak yang salah? Karena di titik poin ini ternyata si jiwa ini yang sangat berperan penting dalam mengatur. Dia penentunya, maka si jiwa ini pun nanti yang bertanggung jawab. Ya kan? Maka si jiwa ini, ya kan, tergantung dia belajarnya kemana. Kenalilah dirimu sendiri. Ketika si jiwa belajar dengan raganya, maka dia akan menemukan 4 elemen: tanah, api, air, dan angin. Gitu ya para sedulur? Ketika dia menemukan 4 elemen di sana, wah, saya menemukan unsur tanah di dalam diri saya. Ternyata karena saya paham dengan elemen tanah ini, badan saya jadi kebal, hebat, gitu. Hebat, kebal, dibacok nggak mempan apa segala macam, ditembak nggak kenapa-napa, ya kan? Itu karena efek kenal dengan elemen tanah itu sendiri. Gitu nggak pernah dulu. Nah, bagaimana kenal dengan elemen api? Wah, nabok orang angus nih, plok, angus, ya kan, megang kertas langsung kebakar. Wah, itu yang bener, bukan yang dipakein soda kimia dulu tuh. Karena banyak nih permainan parah normal, yang kadang parah kadang normal, kelakuannya suka begitu dah, ya kan, nggak becus apa-apa biar kelihatan, wah, biar banyak pengikutnya, yang begitu tuh jadi tipu-tipuan. Tapi yang asli nggak akan seperti itu. Dan keilmuannya banyak. Mengenal api, wah, banyak namanya. Kayak kenal tanah, oh, ilmu kebal, ilmu bentengan, ilmu segala macam tuh yang keras-keras gitu. Oh, ilmu buat karang misalkan. Itu ilmu tanah itu. Gimana dengan ilmu api? Perasa dulu di perjalanan pasti paham. Ada yang namanya semu gunting, loh, hajar angus, gitu. Ada yang namanya pasir besi, gitu. Ada yang namanya braja musti, iya. Keren, wah, pohon pisang dipegang, angus, sedikit banyak airnya, kering, hebat, ya kan. Hati salah megang anaknya, repot, atau megang pasangannya, angus gosongnya, tanggung jawab. Nah, ketemu air, wah, bisa nyelam berjam-jam kayak sero. Wah, tahu sero apa? Sero yaitu berang-berang, nyelam, bisa ngelihat di dalam air, bisa segala macam kayak ikan. Itu salah satu ilmu air. Ada lagi yang bisa jalan di atas air, dan ini ada Mr. Slebor, ada, ya kan? Ada, dan biasanya orang-orang begitu jarang menampakkan diri, kecuali yang sok pamer. Itu nggak pernah dulu. Jalan di atas air, tidak tenggelam. Wah, itu ilmu air. Pada lagi, wah, saya kenal dengan elemen angin. Wah, ilmunya menghilang, kan gitu. Ilmunya kirim topan, iya, kan gitu. Banyak tuh ilmu angin. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah kenalilah dirimu sendiri, maka kamu akan kenal sang penciptamu. Nah, sementara sang pencipta kita itu bergelarnya adalah kasih dan sayang, ya kan? Kebanyakan kita begitu kenal 4 elemen itu, kita malah bertengger di sana. Kok bertengger? Iya, begitu badannya kebal dong, sok ngerasa diri aja paling jago sedunia, sealam jagat ini yang paling jago gitu. Gitu nggak perasa dulu? Iya begitu, badannya kebal gitu.
Tapi kan yang kebal belum tentu tuh, kalau dikarungin, ditelemin di air gitu kan, kebal nggak tuh napasnya. Kan gitu. Ya kan, bercanda ya kan. Jadi adalah bukan berarti Mr. Celeber menghina sebuah keilmuan. Ulangi, bukan Mr. Celeber menghina sebuah keilmuan. Tapi Mr. Celeber hanya mengajak diskusi. Karena kenapa? Orang suka salah menempatkan dirinya. Ketika kenalilah dirimu sendiri, yang dikenali adalah tubuh dia itu adalah tanah, api, air, angin di raga. Dan kebanyakan orang bertengger di sana dengan kehebatan dia. Nah, orang panas, wah, datang tamunya, wah, atraksi, woi, kertas pegang nyala selesai, pengikut banyak, duit banyak dong. Tapi yang dia lupa, ya kan, kenapa dia harus kenal jati dirinya? Ya iyalah, supaya anggap aja kita ini lagi main. Dasar ya, anggap aja kita lagi main nih, sama sang pencipta disuruh main. Nah, saat kita main, kita harus mampu pulang. Ini masalah. Kalau kita nggak mampu pulang, nyasar udah. Kalau nyasar, kata orang, neraka bagiannya. Serem, ya serem neraka itu. Mengerikan di Survival juga, dan sampai masuk neraka. Balik lagi, sebenarnya ada kesalahan dalam manajemen diri itu. Tadi diri adalah ruh, jiwa, dan raga. Ketika jiwa ini belajar kepada raganya, maka biasanya orang itu akan menjadi sangat sombong dan akan bertengger di sana. Tapi yang benar, jiwa harus belajar pada ruhnya. Oh, pada ruhnya? Iya, karena ruh itu adalah wakil dari sang pencipta itu tadi. Karena dia menghidupkan. Ketika dia menghidupkan, itulah di sana terdapat banyak pengajaran-pengajaran, kepahaman-kepahaman yang harus kita pahami. Maka istilahnya ngaji diri. Apa yang dikaji? Belajarlah si jiwa ini kepada ruhnya. Gitu ya? Ya begitu. Ketika si jiwa ini belajar kepada ruhnya, maka dia akan mampu mengatur raganya dengan benar. Gitu nggak perasaan dulu? Ini harus begitu. Gitu nggak? Ya harus begitu. Maksa dikit. Jadi ayo kita belajar. Si jiwa ini atau jiwa kita harus belajar pada si ruh itu tadi. Agar kenapa? Agar mampu menggunakan badannya dengan benar. Ketika tidak mampu menggunakan raganya dengan benar, selesai Anda tidak akan mampu pulang. Tapi ketika Anda belajar kepada ruhnya itu sendiri, yang dimensinya adalah sang pencipta itu tadi sendiri, maka saya, Sadul, dan semua yang paham ini bisa selamat. Gitu nggak para Sadul? Iya begitu. Yang repotnya ini Mr. Celeber juga baru belajar ngomong. Karena ternyata nggak mudah memahami itu yang namanya sirup. Karena Mr. Celeber juga mampu mengatur raga Mr. Celeber, biar langkahnya, perbuatannya, ucapannya, atau semua perilaku yang dicerminkan oleh raga Mr. Celeber ini jadi benar. Untuk benar ini, jiwanya harus benar dulu. Untuk jiwanya benar ini harus belajar kepada ruhnya itu sendiri. Karena dimensi ruh itu adalah dimensi daripada si sang pencipta itu. Gitu nggak pada saat dulu? Ya lebih. Jadi ulangin lagi. Jati diri manusia atau diri manusia itu terbagi dari 3, ruh, jiwa, dan raga. Ya kan? Ruh fungsinya salah satunya adalah menghidupkan. Ya kan? Karena dia sang maha penghidup, berarti di sini syarat dengan pendidikan apapun ada di sini. Maka sebetulnya belajar tuh nggak usah jauh-jauh. Belajar aja sama dirimu sendiri. Gitu, karena dirimu adalah sumber keilmuan itu sendiri. Ya, nggak bisa, kenapa nggak bisa? Orang modalnya sama. Nggak tua, nggak muda, nggak miskin, nggak kaya, modalnya sama. Ada ruh, ada jiwa, dan raga.
Maka ayo kita belajar menggali dari diri kita agar mampu kita mengimplementasikan diri kita, raga kita ini mau kemana dengan aturan jiwa yang benar. Gitu ya para sadulur, ya deh begitu aja ya kan. Ini sambil menunggu sahur perut udah kayak keroncongan ya. Karena di perut Mr. Slebor kadang sudah ada Mr. Slebor masih lapar. Iya, karena daunnya bukan cacing tapi naga. Mungkin gitu aja deh bahasan kali ini ya. Semoga bermanfaat buat para sadulur. Semoga ini berguna buat para sadulur dan berguna tentunya. Yang paling egois adalah buat Mr. Slebor sendiri agak lebih paham dengan Mr. Slebor ngoceh ini sebenarnya bukan buat para sadulur juga. Ya kan? Karena dengan ngomong begini, Mr. Slebor ngomong, Mr. Slebor juga nonton lagi. Gitu nonton lagi, Mr. Slebor cerna lagi. Ya, jadi omongan ini buat cuman para sadulur tapi buat Mr. Slebor juga, ya kan? Dan buat sadulur juga. Ya kan? Yang belum paham boleh di setel ulang-ulang, ya kan? Yang sudah paham keren, ya kan? Ya pokoknya seperti itu. Dan ingat balik lagi ya, jangan dijadiin ditelan mentah-mentah, tapi jadikanlah ini adalah sebuah referensi berpikir saya, Anda, dan siapapun yang nonton tayangan Mr. Slebor. Ya kan? Jadi kalau Mr. Slebor ngumsep, ada keterangannya salah, para sadulur nggak ngumsep. Kalau para sadulur malah alah. Itu ya para sadulur ya. Dan bagi para sadulur yang senang dengan tayangan Mr. Slebor ini, para sadulur bisa berlangganan dengan cara subscribe, like, komen, share kemana-mana, kepoin biar Mr. Slebor juga lebih paham lagi, ya kan? Ya Mr. Slebor buru-buru itu teman Mr. Slebor gitu, sana ini kesel gitu. Bohong, padahal materinya cuma segitu. Ya, nggak ada tuh teman Mr. Slebor yang selalu gini-gini. Materinya cuma segitu, ya kan? Baik para sadulur, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Semoga puasa Anda dapat berkah, karomah, hikmah, dan pahala, ya kan? Semoga terpahamkan. Baik, Mr. Slebor pamit undur. Sampun, langsung.